bukan tugas berhitung sederhana yang diperlukan sehari-hari. Ini basicnya, setiap individu basicnya dia harus ini. Basicnya adalah core-nya literasi adalah ini. Nah, sekarang apa kalau dalam bahasa Inggris itu ya misalnya ya, literasi skill itu apa katanya? Literasi skill itu adalah ability, kemampuan memahami, mengevaluasi melalui membaca, menulis, mendengarkan, speaking karena bicara ya, viewing melihat dan representing ya. Jadi keahlian literasi ini dibutuhkan karena apa perubahan sosial begitu cepat katanya, perubahan ekonomi juga ya, bentuk-bentuk komunikasi di dalam media juga makin luas sehingga sehingga sebentar nih internetnya enggak, ini harus saya buka. Kemudian literasi kompetensi. Jadi kemampuan literasi adalah satu achievement yang paling utamanya untuk belajar sebetulnya. Seseorang mau belajar tentu diharapkan punya kemampuan membaca, menulis, mendengar, atau listening itu menyimak ya, bukan hearing. Kalau hearing mendengar, ini menyimak. Bicara, menggambarkan, merepresentasikan, itu adalah kemampuan dasar untuk belajar katanya. Yang paling basic yang harus dikuasai setiap individu. Jadi kenapa sih pentingnya literasi katanya untuk orang dewasa adalah eh, di abad ke-21 ini perlu membaca dan menulis lebih katanya. Coba aja eh, kita alat komunikasi udah pakai WhatsApp walaupun pendek dan segala macam itu udah nggak bisa kita lewati itu. Kemudian juga perlu meningkatkan level dari kemampuan literasi kita untuk mendukung sukses dalam pekerjaan, menjalankan rumah tangga, untuk menjadi seorang warga negara, katanya ya, untuk juga to conduct itu mengarahkan kehidupan secara personal. Kemudian kita juga butuh literasi karena apa? Arus informasi begitu banyak sehingga kita harus bisa menemukan, memilih informasinya itu sendiri. Kemudian kita juga perlu literasi untuk feed their imagination katanya. Untuk menambah kemampuan imajinasi kita untuk mengkreasikan sesuatu atau membuat inovasi ke depan, sesuatu yang mungkin juga kita harus hadapi ke depannya. Ya. Nah, ada kunci-kunci dalam belajar literasi kata. Pertama, kunci kompetensinya adalah kemudian pemanfaatan bahasa melalui simbol, teks ya, kemudian mengatur diri sendiri, eh, gunanya untuk mengatur diri sendiri, kemudian juga untuk berhubungan dengan yang lainnya, kemudian juga untuk ikut berpartisipasi atau berkontribusi sebagai warga negara. Ini adalah kunci-kunci kompetensinya dari belajar literasi. Dan tentunya kemampuan berpikir ya, dari kemampuan baca, menulis, menyimak tadi ya, berhitung, ini yang jadi dasarnya. Nah, kategori dari literasi skillnya itu kita bagi dua biasanya, reseptif dan produktif. Reseptif itu lebih pada kita yang kita menerima, jadi kita menerima gitu ya. Misalnya kayak reading, listening, viewing, melihat sesuatu. Reseptif itu katanya what you receive and how you make meaning. Jadi apa yang Anda terima dan apa yang Anda berikan arti dari kegiatan itu. Kalau produktif seperti speaking,
writing, presenting, ini kita memproduksi apa yang mau kita bicarakan, kita memproduksi apa yang mau kita tulis, dan kita memproduksi sesuatu yang kita bisa. Jadi ini kategori dari literasi skill. Ada 5 domain dari literasi. Ini urusannya tadi ya, baca calistung, phonic, phonemic awareness. Jadi kepedulian kita terhadap phonemic, vocabulary, comprehension, sama fluency. Kalau kita nggak ngerti vokabularinya juga kita nggak bisa memahaminya ya. Berarti kan uh, uh, kita memahami arti katanya, terus ada kita lancar menyampaikannya sehingga tepat orang lain menerima. Ini yang masuk dengan literasi. Dan sekarang literasi itu berkembang dari Kathy Shock, dia bilang dari yang tadi tradisional literasi, yang tadi kita udah bicarakan adalah tradisional literasi, naik ke information literasi. Dari informasi literasi naik lagi ke visual literasi, kemudian naik lagi ke critical literasi, kemudian media literasi, tool literasi, digital literasi, data literasi, global literasi, economic literasi, civic literasi, health literasi, historical literasi, dan masih banyak terus lagi berkembang. Nah, sekarang kita akan lihat kenapa yang dituntut di abad 21 ini. Bahwa di sini dituntutnya apa sih katanya abad 21 ini uh, sebuah keluarga di abad 21 ini agar bisa berlangsung kehidupannya, dia harus punya kompetensi dasar inti literasi fungsional, yaitu bacanya, melihat, dan menyimak. Kemudian kemampuan literasi lain juga sebagai syarat di abad ke-21 adalah literasi pada komputer, literasi pada media, literasi pada pendidikan jarak jauh ataupun e-learning. Jadi kita bisa belajar dari manapun ya, kapanpun. Kemudian kita juga harus punya kompetensi literasi budaya dan literasi informasi. Jadi ini kompetensi utama dari sebuah keluarga untuk hidup di abad 21. Kemudian nanti dari komputernya itu berkembang nih yang komputer jadi literasi digital, literasi data, dan sebagainya. Oke. Sebelum kita masuk ke jenis-jenis literasi yang lainnya, ada yang mau ditanyakan dulu? Silahkan, atau kita bisa langsung dari yang tadi sudah disampaikan. Karena ini panjang nih, ada 50 slide, ini baru 11. Sudah ya? Sudah paham? Oke. Kalau ada pertanyaan, tulis di chat aja, nanti Ibu lihat setelah ini di chatnya ya. Nah, sekarang kita masuk ke literasi komputer. Tadi teman-teman lihat ya, di sini ada nih. Tuh, mana nih? Oh, nggak muncul keluar sih ya, tapi literasi ini adalah tool peralatan, berarti masuk di sini yang komputer. Komputer literasi katanya adalah kemampuan efisien untuk mengetahui cara menggunakan dan mengoperasikan komputer sebagai mesin pengolah informasi. Jadi literasi komputer merupakan separuh dari literasi teknologi informasi dan komunikasi, TIK, teknologi informasi dan komunikasi. Dan separuh lainnya adalah literasi media. Jadi kalau komputer literasi itu sebenarnya gabungan dari yang ada di TIK dan kemudian juga media. Karena literasi komputer dapat dibagi dalam kategorinya macam-macam. Jadi kalau kita bicara, kamu udah literate terhadap komputer, apa yang dilihat? Kamu udah ngerti tentang perangkat keras, hardware gitu ya? Kamu ngerti mengenai literasi perangkat lunaknya, atau apakah ngerti mengenai aplikasinya begitu? Nah kalau di dipahami itu sebenarnya itu. Kemudian kita lihat ada beda-bedanya tipe-tipe dari keahlian uh, dari literasi komputer katanya. Skill komputer itu apa? Untuk bisa kita lihat bahwa basic dasarnya apa sih? Komputer basic dasarnya biasanya ngetik ya, typing, word processor,
split set, cloud, nyimpen data di cloud, kemudian alat-alat untuk presentasinya, browser ya, web browsernya, kemudian memahami peralatan komunikasi dan membuat rencana, misalnya masukin ke note, cara bikin rencana, catatan, dan sebagainya. Kemudian kalau bicara mengenai web tool skill, keahlian berhubungan dengan web adalah blogging, SEO, web builder, sosial media. Ini masuknya kategori kemampuan web. Hardware-nya apa sih? Kita tahu operating sistemnya, maintenance gimana, connection, uh, computer drivers-nya gimana, komponen konfigurasinya gimana. Ini minimal ya harus kita kuasai kalau software. Kita tahu software untuk desain dan creativity, ya, misalnya Canva, kemudian PowerPoint dan sebagainya. Kita ngerti juga software mengenai data dan sains. Nanti teman-teman sih belajar khususnya karena kita di sains informasi, kita juga akan belajar mengenai data science juga. Kemudian kita juga belajar mengenai business management, kemudian web development dan programming. Ini antara skill di mana individu zaman sekarang harus punya kemampuan ini. Nah, kita masuk ke literasi digital. Ini sebagai pengantar ya. Minggu depan kita akan belajar khusus mengenai dasar-dasar literasi digital. Nah, kalau kita bicara literasi digital, sebetulnya apa sih keahlian yang diinginkan dari seseorang yang dianggap literate terhadap digital? Katanya dia mampu critical thinking. Ya berarti dia mampu uh, memahami gitu ya. Kenapa ya? uh, ini katanya, Mercury is the closest object to the sun. Kenapa planet Mercury adalah planet yang paling dekat dengan matahari katanya. Safety katanya. Ini contohnya dari planet-planet Venus. Kita tahu namanya bagus, tapi ternyata planet itu panas ya. Kemudian kita uh, mampu social understanding. Contohnya nih, the Earth is the only planet that harbors life katanya ya. Jadi memahami pemahaman sosialnya. Kita juga ada creativity, ini contohnya ada label komunikator, berarti kita juga mampu komunikatornya ya, skillnya. Kemudian kita mampu mengkuret informasi. Kuret itu mengumpulkan, memilihnya dan sebagainya. Itu adalah salah satu skill dari corporate information. Karena kemampuan kolaborasi menjadi kemampuan yang paling penting untuk dikuasai tiap individu. Kemudian setelah itu adalah functional skill, keahlian-keahlian fungsi. Ini penting untuk kita pelajari juga. Kemudian kalau kita bicara digital literasi, kembali lagi ditegaskan bahwa digital literasi adalah kemampuan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk apa? Untuk menemukan, mengevaluasi, membuat, mengkomunikasikan informasi yang membutuhkan keterampilan kognitif dan teknis ya. Dan juga literasi digital lebih cenderung pada hal-hal yang terkait dengan keterampilan teknis dan berfokus pada aspek kognitif dan sosial emosional dalam dunia dan literasi. Ini kan tadi ya, ada creativity, ada fungsional, safety, efektif komunikasi, ability to find select information, kolaborasi, dan cultural social understanding. Yang tadi. Nah, yang mendefinisikan digital literasi adalah Paul Gilster. Ya, dia menyatakan bahwa kemampuan untuk memahami dan menggunakan informasi dalam berbagai bentuk dari sumber dengan sangat luas diakses melalui piranti komputer. Ini beliau. Tapi UNESCO adalah salah satu badan juga yang sangat concern terhadap peningkatan kemampuan literasi, ya, menyatakan bahwa kecakapan tidak hanya melibatkan kemampuan penggunaan perangkat teknologi. Jadi bukan hanya mampu menggunakan perangkat teknologi, bukan hanya informasi dan komunikasi, tapi juga katanya melibatkan kemampuan untuk dalam pembelajaran, bersosialisasi, sikap berkritis, kreatif, serta inspiratif.
sebagai kompetensi. Ya, udah jelas. Ulang lagi nih, praktikal, critical thinking, safety, cultural, kolaborasi, curator, information, provision, komunikator. Ini targetnya. Targetnya dengan peningkatan kemampuan digital literasi adalah, kita lihat di sini, ada proses create, ada pemahaman, kemudian ada penggunaan, ada akses. Jadi kita lihat dulu, ada akses nggak? Ada aksesnya, opportunity-nya gimana nih? Punya keahlian navigasi, punya keahlian accessing. Kalau untuk competence, multitasking. Ini untuk competence itu berarti nantinya bisa bersaing juga ya kemampuan digitalnya. Multitasking, bisa ini itu, bisa input output skillnya, tool teksnya. Kalau kita udah menggunakan, kita memahami nggak untuk menghasilkan sesuatu. Di sini tadi ya ada social awareness, knowledge, problem solving, reflection, synthesis, safety, security. Sementara ya, untuk di pemahaman akan muncul kemampuan decision making, mengambil keputusan, mengsimulasikan, membuat jejaring, kita mengkreativiti ya, appropriation, menyebarkan pengetahuan, melakukan riset dan pengaruh informasi serta memperkuat kewarganegaraan dan empowerment culture, penguatan digital literasi. Kalau kita kelompokkan bisa jadi inovasi, ada constructive social action sini, kemudian ada critical creative thinking. Ini kemampuan dasar literasi digital itu teman-teman akan diperkuatnya agar teman-teman bisa semua ya eh, bisa punya kemampuan untuk digital. Nah, sekarang kita lari ke yang namanya literasi digital. Mungkin juga sudah mendengar ya, kalau kita lihat apa namanya segitiga piramid, di bawahnya pasti data. Paling banyak data, data diolah menjadi sebuah informasi. Informasi diolah lagi bisa menjadikan sebuah pengetahuan. Dan pengetahuan itu akhirnya juga mengerucut menjadikan satu wisdom, kebijaksanaan. Itu urutannya. Nah, ternyata kemampuan untuk memahami data itu menjadi kemampuan yang diperlukan sekarang karena yang bertebaran di dalam kehidupan adalah data-data juga ya. Bagaimana seseorang memahami data, bagaimana prosesnya, data apa yang boleh disampaikan, data ini bagian mana menggunakan dan sebagainya, itu adalah bagian dari literasi data. Nah, kalau kita lihat seperti apa nih literasi data, ini banyak ya semuanya teman-teman. Ini Ibu kasih secara general dulu, nanti kita akan fokusnya pada literasi digital. Kita lihat juga dari data, kita lihat dari identify problemnya apa ya, kemudian pertanyaannya apa, penggunaan datanya gimana, bentuk perubahan datanya menjadi informasinya gimana, eh, transformnya, perubahan informasi untuk mengambil keputusan gimana, dan kita melakukan evaluasi. Ini sebetulnya kita outputnya nanti bisa jadi seperti ini ya. Jadi kalau kita melakukan penguatan untuk literasi data untuk pengajaran, sebetulnya kita ada di tiga ini. Content knowledge-nya, data penggunaannya untuk pengajaran, dan pengajaran pengetahuannya. Ini domain utamanya. Dikonstruknya menjadi ini, dan komponen yang harus diperlukan dalam wire-nya, lingkarannya adalah ini. Penggunaan data, ini yang akan kita cek. Ya. Ini lebih kompleks lagi. Jadi ini ada bagaimana sebuah data itu yang menyebar dalam kehidupan. Kalau kita bilang menggunakan data, apa yang kita lakukan? Identify data, memahami datanya, propertinya, memahami kualitas data, dan memahami bagaimana mengupgrade datanya. Kalau bicara untuk perubahan
data untuk informasi ini bagiannya apa aja nih? Menganalisis data, membuat tes asumsi, mengenerate secara hipotesis, uh, consider terhadap impact-nya seperti apa. Kalau kita mengidentifikasi problem, tujuannya untuk involve ya, itu juga sama. Ya, kita minimum kawan-kawan tahu ada literasi data. Sekarang kita masuk ke literasi media. Tentunya setelah ada beberapa, salah satunya yang ini munculnya sebelum digital. Literasi media itu muncul setelah literasi informasi. Pertamanya adalah muncul literasi, kemudian literasi informasi, kemudian literasi media. Mungkin semua tahu ya, literasi media itu apa aja. Ada yang tahu media itu apa aja ya? Boleh diketik di chat ya. Apa aja sih kira-kira media itu? Pernah dengar nggak istilah media massa gitu, literasi? Literate itu atau melek ya, paham ya, seperti itu. Media visual, ya, media cetak, media massa, benar ya. Tuan. Oke. Kita masuk ke ini. What is media literasi? Pertanyaan besar. Ada yang bisa menjawab nggak? What is media literasi? Silahkan di chat dari Ada yang bisa menjawab apa itu media literasi? Kira-kira apa ya? Kan tadi Ibu udah menjelaskan literasi komputer, literasi digital. Kalau literasi media berarti apa ya? Silahkan, sarana untuk menyampaikan sesuatu dan media adalah sarana untuk menyampaikan iya. Tapi kalau literasi medianya, kemampuan untuk memahami, menganalisis, mengkonstruksi penciptaan. Ya, ya, ya. Kasih Sabrina juga, Sabrina ya. Kemudian oke. Kita akan coba lihat, kita lihat seberapa jauhnya sih pentingnya kita mempelajari sebuah media. Ini ternyata banyak yang harus kita pelajari di sebuah media itu. Lihat aja penggunaannya. Ini data dari media literasi ini, Ibu lihat. Facebook penggunanya udah 2 juta lebih ya. Dan WhatsApp untuk fotonya aja ada 347. Twitter nih ada lagi ya. Kemudian ini ada beberapa Skype gitu ya. Ada beberapa yang kita juga nggak begitu tahu. Ini beberapa antara lain bahwa setiap detik setiap orang memanfaatkan media. Oleh karena itu menjadi satu penting kita memanfaatkan mengguna media ini. Ini yang media sosialnya kan ya. Tadi ada polanya gimana sih orang menggunakan uh, uh, melihat literasi media itu. Hanya lihat gini, consuming media literasi, prosuming yang belum nih, ini yang sudah menggunakan. Fungsionalnya apa? Memahami, menggunakan, skill menggunakannya. Kalau bicara literasi media, dia bisa mampu mengkritikal penggunaannya, dia bisa mengevaluasi, mensintesis, dan menganalisis konten dari media tersebut atau institusi media tersebut. Prosuming sebelum kita ininya apa nih, bisa mengkreasikannya, bisa berpartisipasi. Ini targetnya dengan kita literasi media, kita bisa membuat kreasi, kita bisa berpartisipasi di medianya. Jadi kita juga punya punya fungsi-fungsi dari kita yang meningkat apa? Memproduksi, mendistribusikan ya. Ini ya kemampuan-kemampuan ini. Jadi kita bisa sifatnya menilai, menggunakannya secara fungsional, tapi kita juga bisa mengkreasikan sesuatu, ya, ikut berpartisipasi dan ini. Nah, ini yang dimaksud dengan literasi media. Silakan.
Jadi kita memiliki pengetahuan untuk menggunakan teknologi, kemudian punya hubungan konten media gitu ya. Kemudian juga mendukung literasi media untuk meningkatkan pengetahuan agar kita bisa berpartisipasi menjadi warga negara aktif dan belajar sepanjang. Ini hubungannya dengan pelajaran jarak jauh disebut sebagai distance education atau pembelajaran berjarak, atau juga kita lebih kenal menjadi learning. Hampir semua perguruan tinggi memiliki proses pembelajaran melalui e-learningnya. Ya, kalau pendidikan jarak jauh atau e-learning mengacu pada teknologi yang digunakan untuk memungkinkan siswa atau pelajar mengakses proses pembelajaran dimanapun berada, melakukan dialog dan seperti yang kita lakukan sekarang ya, distance education ya, khusus untuk pertemuan kali ini. Nah, sekarang kita pelajari lagi ada satu literasi yang juga memang ditawarkan sekarang adalah literasi budaya. Kenapa sih? Apa sih yang dimaksud cultural literasi katanya? Adalah pengetahuan, pemahaman tentang bagaimana suatu negara, agama, kelompok etnis, tradisi kebudayaan, dan lainnya yang untuk menggunakan teknologi dan elemen pentingnya adalah untuk memahami literasi informasi itu sendiri. Karena ada faktor budaya di dalamnya yang bisa membuat itu positif ataupun negatif gitu ya. Jadi penggunaan efisiensi teknologi informasi dan komunikasi. Jadi bahwa setiap individu tidak mungkin lepas dari budaya karena prinsipnya budaya adalah hasil karya rasa dari seseorang ya yang menjadikan dia bisa bertahan hidup. Nah, jadi kalau kita lihat ternyata bicara model budaya katanya ada yang tidak bisa kita observe, tidak bisa kita observasi langsung gitu. Ada yang bisa terlihat. Jadi kalau kita lihat behavior perilakunya, appearance penampilannya, pakaiannya, bahasanya, kita bisa tahu dengan bahasa. Oh itu mah bahasa Sunda misalnya, habitnya begini, makannya lalap misalnya ya. Terus salah satunya customnya, upacara-upacara adatnya, belief kepercayaan yang lebih lebih jelasnya sama tradisi yang kelihatan. Tapi yang tidak bisa kita observe, biasanya kita juga nggak lakukan observe, dan yang ada di luar apa namanya awareness kepedulian kita tuh biasanya gini, ada norma, ada ekspektasi, ada persepsi, ada orientasi jarak, orientasi waktu, ada style learning dan peraturan, ada rules, ada value nilai, ada asumsi, ada proses dalam berpikir, ekspektasi. Ini kadang-kadang juga kita tidak observe ya, tapi sebetulnya ini ada di dalam setiap individu dalam proses kita mempelajari sebuah budaya. Nah, sekarang kita masuk pada literasi informasi. Tapi sebelumnya masuk ke literasi informasi karena ini cukup agak silahkan kalau ada yang mau ya, ada yang ingin bertanya. Yang mau bertanya, kalau tidak ada, kita mulai ke literasi kira-kira dari berbagai judul tadi. Ada yang bisa menjelaskan tidak literasi informasi sebelum kita masuk?
informasi secara efektif. Oke, ada lagi atau Ibu stop share dulu, nanti kita nyambung lagi ya, supaya kita bisa komunikasi dulu. Baik, saya kira literasi informasi, kalau tadi kan sudah ada literasi komputer, digital, budaya, gitu ya, dan lain-lain. Literasi informasi apa tadi? Literasi informasi membaca, memahami, analisis sebuah informasi, menilai informasi mana yang real, yang hoax. Oke, itu outputnya. Memahami suatu informasi dari berbagai-nya. Ya, oke, juga. Kemudian menganalisis, memastikan, ya, itu juga. Kemudian mampu mengolah dan analisis informasi. Ya, bisa juga. Terus mampu menemukan, menilai, dan menggunakan informasi. Ya, terus menggunakan informasi efektif. Oke. Tapi kita akan lihat lagi sebetulnya untuk literasi informasi, kemampuan itu menjadi lebih luas dari sekedar tadi ya. Tapi ini ada kemampuan identifikasi, evaluasi informasi kritis, potong-potong. Ada yang bisa membuat beberapa itu benar, tapi masih belum lengkap. Ada yang bisa nggak menyatakan itu? Mau langsung bicara juga boleh. Raise hand. Sekarang waktu SMA kemarin belajar ada arahan literasi informasi. Rata-rata sekolah juga sekolah menengah belum ya. Adrian belum ya. Memahami dan olah informasi lagi. Baik-baik lain literasi ya terlihat PPT-nya hasilnya yang tadi teman-teman persepsikan seperti apa nih kemampuan memahami evaluasi akses ada bukannya ini pasti kita lihat ada kayak ya sampaikan kemampuan memahami evaluasi akses benar dan data dan informasi bisa juga tidak kita coba kita lihat yang pertamanya ya kanan literasi apa sih sebenarnya dengan informasi kita lihat dulu mengenai bagian dari literasi informasi melibatkan proses meneliti membuat represisi berbagi informasi. Kalau kita bilang literasi informasi berarti literasi dan informasi. Sementara yang kita tahu tadi adalah tadi membaca, menulis, ya, menyimak, melihat, ya, hitung itu ya, literasi. Literasi informasi, konsep informasi seperti apa dalam informasinya itu banyak hal yang melibatkan prosesnya
prosesnya dari orang-orang dan tidak ada satu proses yang tepat di buku ini. Jadi kita lihat kalau kita lihat sumber informasi, kita pasti tahu ada yang dari literatur, ya, ada yang secondary literatur, ada yang aksesnya. Jadi kalau bicara informasinya ini ternyata ya kalau informasi dari primary literaturnya ada informal communication, kita ngobrol bisa dari sosial media, email, korespondensi, ini bisa informal juga. Literatur dan data repository kita ambil dari pusat repository dananya. Kalau formal komunikasi kita biasanya nih kalau untuk literatur yang formalnya itu dari conference, dari seminar, di technical report. Kalau yang informal dari informal communication, email juga bisa. Jadi kalau teman-teman ada email-emailan terus emailnya juga isinya ilmiah yang bisa dimanfaatkan untuk menulis suatu artikel, bisa kita gunakan. Itu dari primary literatur ya. Nah, yang secondary literatur adalah biasanya ini udah di compact ya, disintesis lagi. Misalnya contohnya dari ensiklopedia, dari handbook. Teman-teman tahu jenis ensiklopedia, handbook, how to memasak misalnya ya, manual, buku cara menggunakan scholarly monograf itu dan ilmiah scholarly itu ya, review dari paper juga ini bagian dari informasi. Nah, informasi itu nanti indeksnya jadi lebih kecil lagi, lebih diperluas lagi menjadi literatur database, ada di library catalog, ada lagi di bibliografi, dan ada di mesin pencarian. Jadi kalau misalnya teman-teman ke web Google nih, mesin pencarian, kita ngetik itu biasanya munculnya ya itu tadi ya, nanti data dari kita pakai keyword komunikasi, dia akan keluar semuanya. Kalau tingkat pencarian advance, kita bisa menentukan kalau kita mencari komunikasi yang judulnya saja komunikasi, yang di judulnya nggak ada komunikasi walaupun isinya ada komunikasi enggak. Nah, itu kita makin advance, makin kita sharing lagi. Nanti itu ada dalam informasi retrieval ya, pencariannya makin kita. Dan akses ini adalah sebagai aksesnya alat-alat untuk pencarian informasinya. Di sini, nanti di sini ada proses akselerasi. Ini juga di indeksnya ke sini. Semua ini ada ide, ada research, ada field dan laboratorium risetnya, ada hasil risetnya kita diseminasikan ke bentuk yang primary literatur. Setelah primary literatur diekstrak lagi ke secondary literatur, di indexing ke mesin pencarian, atau dari primary literatur langsung ke mesin akses. Nah, sekarang apa sih kerangka literasi informasi yang dikatakan banyak? Pembelajar sih mereka melakukan hal berikut, cenderung ya mencari karakteristik produk informasi yang menunjukkan proses penciptaan yang dasarnya, menghargai proses mencocokkan kebutuhan informasi dengan produk yang sesuai, menerima bahwa penciptaan informasi dapat dimulai awalnya melalui komunikasi berbagai format atau kemudian menerima ambiguitas itu kerancuan juga ya, kadang tidak ya seputar potensi menilai. Jadi kadang-kadang kita menilai informasi ini kira-kira gimana ya, pilih yang mana nih ya informasinya. Kalau kita ada suatu informasi, kita pilih mana, kita pilih siapa yang buat informasi mengenai kesehatan, kita akan lebih percaya kalau yang nulisnya dokter misalnya ya, dibanding ahli matematika. Jadi kita harus lihat siapa nih yang menyatakan itu. Kemudian kalau itu dalam buku, kita cek penerbit untuk buku-buku kedokteran, itu ada penerbitan khususnya. Jadi jangan kita pilih yang penerbitannya nggak juga
kuat, berarti ini quality bukunya perlu seperti itu. Kita melakukan pemilihan dari informasi yang ada. Kemudian kita menolak kecenderungan untuk menyamakan format proses penciptaan yang dasarnya bahwa kita suka juga nggak mau gitu ya, bagaimana penyebaran informasi. Dan juga kita lihat ini, nah kalau kita bicara ini kita lihat frameworknya ya. Jadi kalau kita bicara literasi informasi, frame-nya apa sih? Frame itu kan yang membingkainya. Kita biasanya bicara terhadap ini, informasi, kreasi informasi sebagai proses, bagaimana proses penciptaan suatu informasi. Kemudian kita bicara lagi masalah nilai suatu informasi. Kita bicara tadi research query-nya, cara melakukan risetnya. Kemudian kita bicara lagi masalah scholarship is a conversation. Jadi ilmiah itu adalah suatu conversation. Jadi ilmiah itu ada conversation-nya, ada komunikasinya dari yang menciptakan kepada yang menerima, ada timbal baliknya lagi, memberikan informasi. Kemudian masih dalam informasi framework kita bicara adanya searching strategis. Strategisnya gimana? Terusnya kita lihat juga authority, konstruknya gimana ya. Nah, ini yang membatasi sebuah literasi informasi, kemampuan literasi. Nah, apa katanya? Empower people in all walks of life to seek. Apa aktivitasnya literasi informasi adalah mencari, mengevaluasi informasinya, kemudian menggunakan informasinya, mengkreatkan kembali informasinya secara effectively untuk chief, uh, untuk dirinya sendiri, untuk sosial, untuk pekerjaan, dan untuk tujuan-tujuan pendidikan. Bahwa mercusuarnya masyarakat informasi adalah mercusuar kan tahu ya, ada di laut, ada lampu, ada menerangi jalan menuju pembangunan, kemakmuran, dan kebebasan. Katanya itu, makanya UNESCO itu kalau kita lihat sejarahnya mendeklarasikan UNESCO tahun 2003 terus-terusan sampai 2012 mendeklarasikan kemampuan literasi informasi ini harus dikuasai oleh seluruh umat di dunia. Targetnya apa? Targetnya masih ingat kan tadinya sini targetnya nih, uh, mencari, mengevaluasi, menggunakan, mengcreate ya secara effectively untuk apa? Untuk kepentingan dirinya individu, untuk masyarakat, untuk okupasional atau pekerjaan, dan makanya ini sangat di, apa namanya di internasional. Siapa yang pertama kali menyatakan literasi informasi? Yaitu Paul Zurkowski. Dia adalah mantan presiden Asosiasi Industri Informasi Amerika Serikat tahun 1974. Itu udah lama ya, 74 ke sekarang udah 50 tahun gitu ya. Literasi informasi ini sudah mulai muncul untuk perpustakaan dan ilmu informasi. Jadi di bidang kita ya, mengubah definisi teori dan standar literasi yang tadinya cuma calistung membaca menulis diperluas menjadi lebih dari sekedar literasi dasar, menjadi literasi. Nah, ini apa nih katanya targetnya informasinya? Tadi kan untuk skill-nya gitu ya, untuk mengkreasikannya suatu informasi, untuk tahu nilainya informasi, untuk bisa melakukan penelitiannya, untuk membuat suatu mengetahui struktur informasi, kemudian juga ada konversasi secara scholarship ya. Jadi ini kurang lebih apa yang ditargetkan dengan kemampuan itu, dan ada batakan guna mewujudkan
kemampuan literasi. Model itu adalah step-stepnya. Nah, ini model yang paling dasar kita sebut the big six. Biasanya untuk anak-anak sekolah dasar ya. Itu mulai dari kita mendefinisikan dulu apa yang kita perlukan. Jadi kita definisikannya kita perlu informasi mengenai uh, transportasi nih. Ya. Kemudian kita cari strategi. Strateginya kemana kita mencarinya? Ya, kita mencarinya strateginya gimana nih untuk ini. Kemudian kita cek lokasinya. Kita mengecek lokasi strateginya kemana. Eh, di mana lokasinya, di mana kita bisa mencari informasi tersebut. Itu yang menjadi dasar kita juga. Kemudian kita juga melakukan bagaimana kita tahu, udah kita dapat gitu ya dari lokasinya itu. Terus udah gitu kita mensintesis informasinya. Setelah kita menggunakan, kita cek lagi secara mendalam, sintesis juga ininya. Mana ya ini isinya seperti apa gitu ya. Udah tepat belum ya? Kira-kira udah menjawab tidak pertanyaan tadi yang dibutuhkan ya. Kan step satu kita mendefinisikan tujuannya, tugasnya apa gitu ya. Jadi udah bisa bener nggak ya ini tuh. Sudah gitu kita melakukan evaluasi. Karena setelah kita menemukan, menggunakan, kita mengevaluasi lagi. Ini semua tepat nggak? Kalau belum, kita masuk lagi ke periode ke-1. Kan definition lagi Indonesia. Ini model literasi. Ada 13 informasi literasi proses model. Ada yang plus model, ada yang apa 8W, ada Big Six, ada beberapa perguruan tinggi yang punya model itu. Atmajaya, UI, Unpad punya model literasi informasi. Ini ada Super 3, Seven Pillar, Research Cycling, dan sebagainya. Teman-teman bisa ya cari ya kira-kira modelnya kayak apa sih, apa aja dari apa yang dari. Nah, ada hubungannya nggak kemampuan literasi informasi dengan lifelong learning? Kalau kita bicara, kita suka baca. Literasi informasi adalah untuk lifelong learning. Gimana sih katanya? Ternyata ada hubungannya. Karena dengan skill informasi literasi, sebetulnya seseorang kalau bisa menentukan saya perlu ini nih, menyadari. Saya bisa tahu kemana kita mencari. Selain kita bisa mengetahui informasi yang kemana, kita bisa memilih ini kualitas informasinya seperti apa. Udah gitu, kita juga bisa menggunakan informasi, mengambilnya gimana sih gitu. Udah menggunakan, kita bisa mempresentasikan lagi informasi tersebut dan melakukan evaluasi. Jadi ada hubungannya, ada memotivasi dan mengarahkan diri kita, memberdayakan diri sendiri dan menggerakkan diri kita. Jadi kalau lifelong learning, keuntungannya untuk lifelong learning adalah daya pikir kita, ya kemampuan kita. Kita open mind ya. Kemudian juga kita punya skill yang kita bangun untuk tadi kita menyelesaikan masalah kita, kemana nyarinya, menyadari masalahnya, tepat atau tidak. Nah, itu udah ada muncul. Improve memory, increase self confidence. Jadi kalau memori kita meningkat, kemampuan meningkat, kita sebetulnya menjadi lebih uh, confidence ya, lebih percaya diri. Ini ada 11 tahapan siklus hidup dari literasi informasi. Sadari bahwa ada kebutuhan atau masalah yang membutuhkan informasi. Itu dulu ya. Tahu bagaimana identifikasi dan mendefinisikan informasi yang dibutuhkan secara, dan juga mengetahui cara menentukan apakah informasi yang dibutuhkan ada atau tidaknya. Kalau nggak ada mesti kemana gitu ya. Nggak disebut menciptakan. Atau nggak kita bikin pengetahuan baru. Kemudian kita menemukan informasi yang diperlukan, menentukan informasi itu ada.
dan tahu bagaimana caranya. Jadi tahu kalau kita mau membuat presentasi, tahu cara membuat presentasinya, membuat poster kita tahu cara membuat posternya ya. Kemudian kita memahami sepenuhnya informasi yang udah ditemukan dan tahu kemana lagi nih harus dapat bantuannya kalau perlu untuk memahaminya. Tahu mengatur, menganalisis, menafsirkan, mengevaluasi informasi dari keandalan sebuah sumber informasi. Kemudian kita juga tahu bagaimana mengkomunikasikan dan menyampaikan informasi kepada orang lain dalam format dan media yang sesuai dan dapat dimanfaatkan informasi untuk memecahkan masalah, membuat keputusan atau memenuhi kebutuhan. Dan berikutnya tahu cara melestarikan, menyimpannya pengetahuan yang udah kita dapat dan kita gunakan. Dan bagaimana nanti menggunakan kembalinya, kita tahu cara mengarsipkannya dan menggunakan di masa yang akan datang. Setelah itu, kalau ini udah nggak perlu, kita juga tahu kapan kita harus buang informasi bahwa ini sudah tidak perlukan ya, jadi tidak menumpuk informasi. Nah, jadi pertanyaan Ibu, apakah literasi informasi penting? Silakan dijawab di chat ya. Apakah literasi informasi penting? Kalau penting, pentingnya bagaimana? Silakan Anda jelaskan. Oke, Ibu tunggu chatnya. Nah, referensi terbanyak ada dari UNESCO ya, Information for All program. Teman-teman bisa searching di UNESCO apa yang dimaksud dengan informasi literasi sebagai dasar dari kemampuan sesuatu. Itu untuk hari ini. Oke, sambil jawab tadi apa penting literasi informasi? Kalau penting, pentingnya buat apa? Silakan jawab teman-teman. Mau kasih waktu 5 menit untuk menjawab di chat. Kita ingin tahu teman-teman menyimak nggak? Karena pertanyaan itu sebetulnya bisa menunjukkan teman-teman analisisnya. Bantu membuat keputusan. Oke. Penting karena manusia butuh kemampuan dasar untuk menghadapi untuk berbagi situasi. Oke. Menghindari dari disinformasi. Perlu penyaringan informasi, patokan, mengakses. Oke. Dapat digunakan berbagai bidang, berarti menyelesaikan problem individu ya. Yang untuk kita meningkat. Ya, dari awal ketika literasi informasi muncul, itu belum muncul klausul etiket atau etika ataupun hukum. Tapi sekarang bicara literasi informasi, di dalamnya kemampuannya adalah sesuai etiket, etika, dan hukum yang berlaku. Dia ada kaidah hukum. Pengetahuan untuk menghasilkan pengetahuan baru, menyelesaikan masalah sosial, menghindari penipuan, itu ya katanya. Penyalahgunaan informasi dan sebagainya. Baik, sambil yang mengisi manfaat, ada yang mau bertanya? Silakan diberi kesempatan. Bu, mau nanya, Bu, Boleh raise hand. Boleh. Gimana? Nafi ya? Nevi. Bu, Gimana? saya mau nanya. Jadi kan ini kan kalau literasi digital itu menyampaikan tentang informasi-informasi tentang berita yang disampaikan melewati surat ataupun melewati dari beberapa saluran lainnya. Jadi kalau apa? Jadi jadi kalau untuk belajar literasi digital itu
untuk menyampaikan berita tentang pengetahuan apa ya, Bu? Yang topiknya segala macam, tapi bentuknya digital. Dan ternyata ketika bentuknya digital, kita butuh memahami karakteristik digital. Tuh. Jadi kalau topiknya bisa macam-macam, bisa tentang kehidupan, hobi, apapun, tapi yang berbentuk digital. Nah, ketika berbentuk digital, itu dari sisi security, main aturannya, bagaimana proses pembentukan informasi itu terjadi, dan sebagainya. Jadi itu penguatannya ada di situ yang harus kita kuasai. Itu Nafi, mudah-mudahan bisa. Ini ada lagi yang raise hand, Nafi, begitu ya kurang lebih ininya, Bu. apa namanya, jawaban. Berikutnya Hafiz ya. Hafiz silakan Selamat siang Hafiz. Ibu. Perkenalkan nama saya Rizal dari NIM 097. Saya izin bertanya terkait slide literasi media. Ibu saya tadi eh, di situ ada fungsional media literasi sama kritikal media literasi. Itu dibagi menjadi dua juga kan Bu? Critical consuming, functional consuming, critical prosuming, sama functional prosuming. Saya ingin bertanya terkait definisi prosuming itu apa ya Bu? Soalnya saya tadi kurang Terus, paham. Ibu. oke. Udah coba searching belum prosuming? Kan kita literasi informasi nih. Coba teman-teman, apa yang namanya prosuming? Ada nggak teman-teman yang udah dapat? Silahkan di chat. Prosuming. Prosuming itu menghasilkan sebetulnya ya. Dalam proses menghasilkan. Dia dia juga adalah konsumen, tapi dia juga menghasilkan sebuah informasi itu. Prosuming biasanya seperti itu. Jadi dia juga ya perpaduan produsen dan consuming. Benar, Deswita. Gitu, udah menjawab ya. Jadi Baik, terima dia kasih. juga dia juga memproduksi. Lanjut, Hanif ya. Hanif menanya apa Hanif? Ya Bu, saya Bu. Sebenarnya terima Ya, kasih karena udah mengizinkan saya untuk bertanya. Sebenarnya pertanyaan saya bukan terkait tentang materi sih, mungkin yang lagi rame-rame aja. Nanti jadi di antara kita tentang ini Bu. Kenapa banyak dari anak-anak muda mungkin mungkin dari Gen Z atau milenial itu lebih suka membaca informasi yang berbentuk video pendek Bu daripada yang berbentuk media tulis. Karena biasanya berbentuk video itu hanya menampilkan informasi yang sebagian saja dan itu bisa berdampak buruk kayak jadi misinformasi Bu. Jadi kayak begitu aja Bu pertanyaan saya Bu. Dan itu kenapa bisa jadi seperti itu Bu. Itu aja sih ya, Bu. oke. Eh, Justru ibu nanya ke kalian, kenapa lebih suka yang audio visual, tidak suka yang lebih membaca lebih dalam gitu. Kira-kira kenapa ya? Lebih mudah nggak yang audio visual? Menurut Hanif lebih mudah nggak kalau audio visual? Kalau Kita menurut sudah saya terlatih. pribadi ya mungkin lebih mudah ya karena kan itu kayak intisari. Cuman kan eh, Hmm, biasanya informasi yang berbentuk video itu hanya sebagian saja nggak penuh daripada yang berbentuk tulis. Tapi kalau saya pribadi sih lihat kalau video yang bentuknya informasi bentuk video itu cuma lihat sekilas sih Bu. Saya lebih prefer yang bentuknya media tulis karena lebih lengkap aja. Itu Bu. ya, jadi
sebuah informasi. Misalnya aja, surat kabar itu terbitannya tiap hari ya. Kalau majalah biasanya seminggu sekali atau ada yang 2 minggu sekali. Kira-kira perbedaannya apa? Kalau makin lama orang bisa makin menganalisis. Jadi analisis majalah bisa Tempo nih ya, lebih dalam daripada surat kabar. Surat kabar lebih pada info hari ini apa nih? Makin cepat informasinya tersampaikan, itu makin baik gitu. Karena sifatnya harian, namanya juga harian. Sementara kalau majalah ada waktunya dan biasanya ulasannya bisa lebih dalam karena ada waktu untuk menganalisis itunya. Nah, sama. Jadi kita juga sebagai orang yang menggunakan informasi harus melihat tujuannya apa. Hanya sekedar tahu ya udah nggak apa-apa lewat TikTok dan sebagainya. Tapi kalau informasi ntar dulu, apalagi kita tahu yang namanya literasi media, kita tahu bagaimana membuat sebuah berita di TikTok, bagaimana orang bisa multiple copy kan ya, sumber utamanya dari mana nih informasi ini, benar atau enggak? Masa kita ngikutin sesuatu yang enggak jelas gitu ya. Nah, kekurangannya apa? Ada editornya nggak? Ada yang menyaringnya nggak bahwa informasi ini benar atau tidak? Enggak kan? Orang bebas-bebas aja. Dari sini katanya begini, sebarin aja langsung. Terus saya menyebar gitu ya, mau itu benar atau enggak. Nah, itu jadi kelemahannya. Sementara kalau misalnya media massa yang resmi, itu ada editornya, ada produsernya, ada badan hukumnya. Jadi kalau ada apa-apa mudah gitu ya, diminta pertanggungjawabannya. Tapi kalau yang nggak jelas itu siapa nanti yang bertanggung jawab terhadap sesuatu? Ternyata hoax kan, gambar tahun kapan dimasukkan gambar sekian dan sebagainya. Nah, oleh karena itu perlulah kemampuan kita literasi media, mengenal bagaimana suatu produksi berita, informasi melalui suatu media. Karena waktu kita udah aja kalau media ini menyampaikan yang begitu karena pemiliknya si ini gitu gitu ya. Jadi ada beberapa kasus tidak sama sudut pandang mengupasnya karena ada keterlibatan pemilik medianya. Jadi kita harus mengerti sama-sama. Dan perlu atau tidak kita melihat informasi yang pendek-pendek mungkin perlu juga untuk oh ini ada sesuatu yang baru, cari lebih dalam lagi tentang hal tersebut. Apalagi teman-teman sekarang ada di prodi desain informasi. Teman-teman itu harus one step more dari kawan-kawan prodi lainnya, mengetahui informasi yang paling benar, tepat. Jadi tiap hari diasah tuh kemampuan kawan-kawan. Ini hoax bukan ya? Apa? Itu harus terus sampai nanti benar-benar teman-teman bisa tahu. Cara ngeceknya nih berita benar atau enggaknya kemana nih? Kominfo.com atau dan sebagainya. Nah, dalam literasi digital itu salah satu yang kita pelajari nanti bagaimana kita untuk bisa menghadapi apa namanya situasi informasi dalam dunia digital. Itu Hanif gambarannya ya. Eh, Kalau kita ingin lebih dalam, memang kita harus memilih sumber informasinya dengan karakteristik yang tepat. Kalau belajar hanya selewat aja, kita nggak tahu kenapa ini hampir segala macam seri gitu. Makanya sebetulnya kadang-kadang kalau kita lihat YouTuber-YouTuber itu, kalau yang di bidang pengetahuan, dia penggal tuh tentang manajemen. Dia bagi tuh manajemennya, oh banyak sekali ya, pendek-pendek ya, 9 menit, 9 menit, 9 menit gitu misalnya. Kalau Anda ikutin runtun baru bisa. Tapi kan panjang sekali ya untuk perkuliahan seperti ini aja bisa jadi berapa konten ya teman-teman. Dan yang sekali pertemuan untuk perkuliahan dua jam lebih ini bisa banyak konten kan begitu kalau bicara ke media ya. Seperti itu Hanif ya. Baik, Bu. Sangat jelas. Terima kasih, Bu, Terima kasih. pembahasannya, Bu. Oke, sama-sama. Aisyah ya. Aisyah Nuramda. Ya, Bu. Selamat siang, Ibu Wina Erwina. Ya, Jadi saya izin bertanya. Jadi kan literasi informasi itu penting untuk melindungi privasi dan keamanan data yang kita miliki. Namun, mengapa kasus kebocoran data itu masih sering terjadi, walaupun sudah ada Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi? Apakah karena masyarakatnya memang kurang dalam literasi, atau pemerintah yang justru harus memperkuat undang-undang tersebut? Itu sih, Bu. oke.
Jadi sebetulnya literasi informasi bukan bukan utamanya perlindungan data ya, tapi kita memanfaatkan informasi dengan tepat. Kita tahu kapan kita perlu informasi, kita tahu kemana nyari informasinya. Kalau kita nyari, eh, tolong dong cari arti kata eh, arti kata kepayang misalnya. Kemana kita nyarinya? Semua pasti ke Google ya. Tapi kalau Google kan mungkin juga dari mana sumbernya tuh? Ada pilihan. Biasanya diarahkan ke dictionary kan. Jadi kalau arti kata kita nyarinya ke dictionary. Berarti kita mengetahui sumber informasinya itu kemana. Kita cari. Oh, kita mau nyari arti kata ya udah cari dictionary. Kita pilih dictionary-nya. Itu dictionary bahasa apa ya? Dua bahasa atau satu bahasa atau pengertian aja. Nah, bilingual atau bukan. Nah, setelah kita ambil, ini tahun kapan ya? Ada yang paling baru lagi nggak? Seleksi sumber informasi. Setelah kita ambil, terus kita mau pakai apa nih? Arti kepayang itu, oh kita mau bikin acara judulnya kepayang, karena kita udah tahu artinya. Ya udah, Anda membuat satu pemikiran dari kepayang jadi program acara, Anda mempresentasikan, kemudian setelah presentasi, Anda cek lagi nih efeknya sesuai nggak yang Anda inginkan. Nggak sesuai, ya udah kita evaluasi lagi, cari lagi, kemudian lagi. Nah, gitu. Itu siklusnya dari sebuah literasi. Kalau data itu salah satu kita paham kalau menyimpan data harus gimana gimana. Makanya ketika terjadi kebocoran data yang terjadi di Indonesia, institusi ini literasi digital bahwa sebuah data itu harus disimpan di database yang punya server yang berlapis. Kalau ini kena, ini enggak dan sebagainya. Bagi yang tidak punya itu langsung kena kena malware aja udah hilang semua datanya gitu ya. Berarti apa? Belum literate terhadap digital, dunia digital. Karena kalau di dunia digital kita udah paham tuh. Tadi kan ada hubungannya literasi komputer, literasi digital gitu ya, literasi informasi dengan teknologi informasi komunikasi. Kalau kita paham itu semua, kita udah prepare, berarti belum literate. Yang mengembangkan itu mungkin belum paham detailnya. Bisa jadi mungkin yang merancangnya sudah, tapi dalam aplikasi pembelian bagian keuangan, biar efisiensi, nggak usah banyak server layernya, cukuplah. Kenapa sih gitu ya, mengabaikan dari konsep itu. Jadi mungkin dia nggak paham, akibatnya kebocoran. Itu urusan teknis ya. Urusan tadi, urusan literasi komputer ya paham nggak kalau penyimpanan data di sebuah komputer harus gimana gimana kan gitu ya. Kita juga kan terus flash disknya bersih nggak nanti kena. Nah itu kan salah satu kita pemahaman terhadap karakteristik hardware-nya yang seperti itu, Aisyah ya, kasus yang terjadi gitu. Hmm. Terima Itu adalah kecelakaan besar judulnya. kasih. Oke. Sudah semuanya? Masih ada yang mau ditanyakan? Saya Bu, izin boleh nggak Bu? Boleh, silakan. Eh, Siapa? terima kasih Bu sebelumnya. Ini sebenarnya nyangkut ke Coba untuk pakai raise hand dulu deh biar biar ibu bisa mendeteksi karena ini kita pakai raise saya. hand ya. Oke, Raihan ya. Iya Bu, Silakan. perkenalkan nama saya Rehan, terima kasih Bu. Terus ini pertanyaan saya menyangkut ke untuk penelitian PJBL kelompok saya. Hmm. Menurut Ibu kenapa sih angka literasi di Indonesia tuh masih rendah? Nah terus kan kalau untuk literasi digital sendiri, mungkin kendalanya pasti ada di setiap individu tuh nggak semua punya akses jaringan yang eh, mencukupi kayak ada beberapa orang yang kurang punya HP mungkin atau susah untuk akses-akses tersebut kayak seperti di pedalaman Indonesia gitu Bu. Itu gimana Bu cara ngatasin hal tersebut? Terima kasih Bu. Ya, kalau digital berarti ada hubungannya dengan peralatan ya. Kalau tidak ada peralatannya, gimana kita bisa memberitahu mereka untuk menggunakannya? Memang artinya
fasilitas secara nasionalnya harus dibangun, jaringan harus dibangun. Jadi semua individu di masyarakat kita memiliki kesamaan, memiliki peluang yang sama besarnya untuk bisa memanfaatkan digital ini. Jadi salah satunya adalah kesigapan infrastruktur digitalnya juga harus dibangun. Nah, mungkin kan kita punya handphone tercanggih, tapi infrastrukturnya nggak ada, repot juga ya, begitu ya. Nah, itu jadi berarti adalah pentingnya pengembangan pembangunan infrastruktur untuk bisa memenuhi layanan yang sudah ada di eranya. Kita nggak mungkin menghindar dari itu. Kita pasti harus fokus itu. Nah, karena itu siapa yang paling bertanggung jawab menyediakan infrastruktur itu? Ya, negara ya, karena proses digitalisasi udah nggak bisa kita hindari, hanya prosesnya udah berlangsung. Kemudian juga ya proses sosialisasi untuk pemanfaatannya itu harus terus ya, baik dari pendidikan formal maupun pendidikan informal. Jadi nggak bisa diabaikan. Setelah ada segala macam dibiarkan. Orang harus dibuat mengerti dan memahami sehingga bisa terlaksana. Kalau itu semua bisa berjalan, insya Allah apa yang menjadi targetnya bisa. Tapi kalau belum ada infrastruktur, prasarana, dan sebagainya, sulit ya. Oleh karena itu, kalau dulu makan ada warnet, orang bisa nyawa gitu ya. Untuk yang nggak punya bisa nyawa ke situ, bisa minjem gitu. Jadi sekarang kan agak sulit, hampir semua orang harusnya di-push ya. Padahal minimum untuk sebuah gadget itu berapa harganya? Untuk masyarakat dengan tingkat kesejahteraan yang paling minim di Indonesia apa bisa beli handphone misalnya begitu, belum beli langganan ya tiap tiap bulannya gitu, apa cukup untuk kehidupannya utama, untuk sandang pangan papan aja belum. Tapi lama-lama memang kebutuhan informasi komunikasi itu turun ke bawah. Dulu ada di level tinggi, sekarang mau udah jadi bagian yang sama ekuivalennya dengan pangan papan ya. Karena kalau nggak ada itu kita nggak bisa. Naik bis aja harus pakai e-banking misalnya ya. Pakai QR, bayarnya udah pakai QR. Beberapa toko udah nggak mau gitu kan ya. Gimana gitu ya. Eh, Cash itu udah less cash gitu kan, mau nggak mau harus punya kan begitu. Paling di pasar jadi makin menyempit gitu ya, mati fasilitas yang ada kalau kita tidak mempunyai peralatan seperti itu. Raihan, jawaban Ibu, mungkin ada yang lain bisa nambahin tuh Raihan. Mana Raihan? Baik Bu, terima kasih banyak Bu. Ada. Masih ada yang ingin ditanyakan? Masih ada yang ingin ditanyakan? Oke, Ibu akan buat kesimpulan untuk hari ini ya. Oh, hari ini kita belajar, kita cek lagi dari share PPT yang udah Ibu berikan. Kita buat kesimpulan utamanya, hari ini kita belajar mengenai literasi. Jadi teman-teman ya, antara literasi informasi dan literasi lainnya. Kalau literasi itu konsep paling basic, biasanya berhubungan dengan membaca, menulis, berhitung, ya, melihat, menyimak, itu literasi. Tapi kalau literasi informasi adalah literate terhadap informasi. Tahu kapan kita butuh informasi, eh, tahu sumber informasinya, gimana cara mendapatkan informasi tersebut, bagaimana memilih informasi itu, kemudian juga kita eh, bisa menggunakannya gimana informasi itu, dan menyampaikan kembali informasi itu, namanya literasi informasi. Tapi ada banyak literasi yang dibutuhkan juga ternyata untuk kehidupan. Nah, ini
bahwa di di dalam kita sebetulnya kita udah masyarakat digital ya, age ya. Itu ada dari mulai tradisional, informasi, visual, vertikal, media, tool ini ya, PC itu adalah komputer adalah tool, kemudian digital literasi, data literasi, global literasi, ekonomik, civic. Ini antara lain ya yang harus jadi literate terhadap hal ini, literate pada data, literate pada masalah global, literate pada ekonomi dan sebagainya. Kemudian kita juga paham, tadi Ibu udah jelaskan sekilas jenis literasi, ada literasi komputer, ada literasi digital ya. Kemudian ada literasi data, ada literasi media, ada literasi kalau media itu hubungannya juga dengan pembelajaran jarak jauh, kemudian ada literasi budaya, dan terakhir kita belajar lebih mendalam mengenai literasi informasi sebagai cikal bakal bahwa setiap individu diharapkan memiliki kompetensi ini. Kalau orang udah punya kompetensi ini, sebenarnya dia bisa belajar sendiri sih. Tahu gimana cari ini ya belajar sendiri bisa. Dengan apa tujuannya dia bisa belajar sendiri adalah bisa memecahkan masalahnya sendiri. Itu harapannya dari seseorang yang punya kemampuan literasi. Kurang lebih itu yang kita pelajari hari ini, teman-teman pahami kalau dalam literasi informasi ada model-modelnya, ada 13 model, ada plus lagi terus berkembang. Kemudian ada hubungannya antara informasi literasi sama lifelong learning, ada hubungannya juga dengan demokrasi karena kita tahu sesuatu ada di pikiran kita, jadi kita bisa bersendiri, itu namanya demokrasi ya, kemampuan itu. Dan ada tahapan siklus hidup literasi informasi yang kita kan setiap individu itu bisa. Pertanyaannya, apakah literasi informasi penting? Tadi teman-teman ya, yang kita pelajari di hari ini mengenai literasi informasi, jadi kawan-kawan bisa mengupas lebih banyak lagi. Apa yang saya harapkan seminggu ini, silakan mencari buku mengenai digital literasi, mencari modul mengenai literasi digital, baik ke UNESCO atau pemerintah kita, Kemeninfokom gitu ya. Jadi bisa nanti PPT-nya ada di laporan Ibu ya. Kemudian teman-teman juga seminggu ini cari tentang literasi digital. Jadi Anda pilih satu modul atau buku, kemudian bikin resumenya. Buku ini bercerita tentang ini, garis besarnya apa aja yang ada mengenai buku ini. Hal pentingnya apa yang Anda dapat. Jadi setiap orang harus uh, punya ya, menemukan buku, artikel, ataupun modul, baik yang dikeluarkan pemerintah ataupun textbook, penerbitan dan sebagainya mengenai literasi digital. Mungkin kita akan awali dengan kuis gitu ya. Baik, terima kasih. Sudah ada daftar buku yang bisa juga dibaca, boleh lihat lagi. Kalau tidak ada pertanyaan, kita cukupkan untuk pertemuan hari ini ya. Mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat dan bisa menggali lebih dalam lagi untuk kita perkuat pada materi literasi. Resumenya dikumpulkan minggu depan ya, minggu depan sebelum mulai kuliah literasi digital. Karena minggu depan topiknya literasi digital. Sudah membaca konsep literasi digital nggak nol gitu ya, setiap masuk kelas tahu dulu konsep literasi digital seperti apa. Ya nanti ketika bertatap muka kita bisa dikumpulkannya sekarang kan hari Selasa, berarti dikumpulkannya Senin maksimum jam 10 malam ya. Jangan jam 10 malam, jam 9 malam. Jadi Ibu bisa data dulu gitu ya. Eh, Dikumpulkannya kemana? Boleh ke email Ibu. Email Ibu.
tapi dikumpulkan oleh ketua kelas aja ya. Jadi nggak masing-masing nanti minimal berapa resume. Resume itu biasanya resume itu kita ambil sekitar maksimum 5% dari halaman yang ada. Kalau halamannya 100 kita ambil 5, ya minimum pokoknya 3 halaman lah ya kawan-kawan. Kalau di atas 100 tuh ketiga halaman. Kalau di bawah itu 2 halaman ya rata-rata. Jadi udah tahu bisa kira-kira apa isinya ya. Ibu tulis dulu email ibu ketua kelasnya, nanti bisa ke email ibu. Ya, baik. Kalau tidak ada tanyakan lagi, Ibu cukupkan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kita foto dulu ya. Iya, Bu. Foto. Ibu boleh izin menambahkan tidak, Bu, untuk yang review tadi? Ya, untuk pengumpulan yang pertama tadi sudah saya sambil mencatat juga saat Ibu menyampaikan, sudah direkap juga di leads ya untuk pengumpulan, jadi dikirimkan di email Ibu Wina, dan juga masing-masing dari mahasiswa juga ikut mengirimkan di leads sebagai backup juga, jadi sebagai record. Untuk pengumpulannya maksimal jam 9 malam ya Bu, 9 malam di 2 September. Sudah saya set sesuai sama instruksinya juga ya Bu ya.